Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Saya Dr. Gigi Trining Widodorini, Magister Kesehatan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yang sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 4 tahun 2021. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sistem pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya yang menggunakan sistem blok. Dan saat ini saya menjadi pengampu mata kuliah di beberapa blok di semester ganjil, yaitu blok 5 tentang penyakit pulpa dan periapikal 1 dengan mata kuliah epidemiologi oral, blok 13 tentang kedaruratan medik dental dan kesehatan gigi masyarakat dengan mata kuliah manajemen kesehatan, blok 14 manajemen praktik kedokteran gigi dan ergonomi dengan mata kuliah manajemen mutu. Berikut ini saya tayangkan cuplikan video rekaman kuliah secara daring selama masa pandemi. Di IKGMP yang ketiga ini, di blok 5, kita mempelajari tentang epidemiologi oral. Ya, kalau yang di blok 4 kemarin itu adalah epidemiologi secara umum. Yaitu apa sih yang dimaksud dengan epidemiologi? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang distribusi penyakit, ya, kemudian di kelompok masyarakat tentunya ya, dan yang penting bukan perorangan, ya, bukan perorangan. Indeks karies gigi, kita bedakan antara gigi disidui atau gigi sulung atau gigi susu dan juga gigi permanen atau gigi tetap. Dimana kalau huruf yang kita gunakan adalah huruf kapital atau huruf besar, maka giginya adalah gigi permanen atau gigi tetap. Sedangkan kalau penggunaan huruf kecil berarti giginya disidui, gitu ya. Nah, kemudian yang kita gunakan di sini adalah di MFT. Kalau kita lihat, ya, terlihat di situ ada huruf besar dan huruf kecil, ya. Meskipun kadang di huruf yang kecil missingnya juga kadang E. Ya, ini untuk memudahkan. Jadi huruf besar untuk kapital dan huruf kecil untuk gigi disidui. Ya, selain di MFT tadi juga ada ya istilah Perform Treatment Index, ya, atau biasa disebut PTI, di mana di sini adalah niat seseorang untuk menempatkan giginya yang berlubang, jadi ditambal. Jadi keinginan untuk menambalkan gigi itu sudah suatu niat, itu adalah motivasi. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah Perform Treatment Index, di mana F-nya di sini adalah filling, kemudian dibagi dengan nilai di MFT-nya. Ya, nanti di MFT sendiri itu adalah decay, missing, dan filling. Ya, nanti itu adalah penjumlahannya. Sedangkan kalau terjadi kerusakan yang belum tertangani dan juga memerlukan apakah itu ditumpak atau nantinya dicabut, ya, itu adalah pakai LTI, ya. Yang dilihat karena dia kerusakannya maka adalah decay-nya. Ya, kalau tadi niatnya motivasi adalah feelingnya yang dibagi dengan nilai di MFT, sedangkan kalau kerusakannya itu adalah decay, di mana kerusakan itu tentunya belum ditangani. Ya, itu yang membedakan. Biasanya dalam skenario dibolak-balik bolak, ya. Jadi clue-nya adalah suatu kerusakan yang belum tertangani, ya. Itu kalau sudah niatnya berarti dia motivasinya, ya. NI sendiri adalah missing-nya, jadi nanti yang diambil adalah pencabutan, di mana baik pencabutannya itu harus dilakukan karena karies, ya, karena karies itu clue-nya. Beda dengan misalnya ada yang menggunakan perawatan orto, ya, atau menggunakan bridge atau gigi tiruan dan lainnya, ya, itu bukan dihitung missing. Tapi kalau pencabutan oleh karena karies maka bisa disebut missing. Dan nanti kalau sudah mulai membuat proposal di latar belakang biasanya disebutkan dengan karies aktif, dengan pengalaman karies. Nah, ternyata itu adalah ada rumusnya, ya, di mana karies aktif adalah orang dengan kerusakan gigi yang belum ditangani, di mana D-nya pasti lebih besar dari 0 karena dia kerusakan gigi, clue-nya kerusakan gigi yang belum ditangani, berarti dia kariesnya aktif.
kalau pengalaman karies apapun yang dia pernah jalani untuk kerusakan gigi tersebut yang dia alami, ya, sehingga keseluruhan itu baik decay-nya, missing-nya, filling-nya itu lebih besar dari 0. Sering sekali muncul di dalam ujian-ujian baik itu lokal maupun nasional, ya. Jadi rumusnya adalah jumlah gigi, ya, decay-nya, missing-nya, F-nya. Meskipun terlihatnya dia berdekatan, biasanya kan dikali, tapi ini jumlah. Sehingga saya menulisnya dengan JUMLAH, jumlah, ya. Jangan terkecoh, biasanya dikali ini di jumlah. Kemudian dibagi dengan jumlah lagi orang yang diperiksa, bukan gigi yang diperiksa. Nanti akan membedakan kita dengan oral hygiene index, dengan indeks periodontal. Akan berbeda. Ya, yang perlu diingat di sini adalah bukan nilai perkalian tapi penjumlahan. Jumlah gigi dibagi dengan jumlah orang yang diperiksa. Dan juga ada kriterianya. Setelah kita menghitung, keluarlah di angka. Oke. Dan angka tersebut ada kriterianya. Masuk di sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Ya, ini adalah sudah paten. Kalau kita menghitung survei atau menghitung di rekam medis yang perorangan, itu yang kita pakai adalah kriteria dan rumus ini. Gitu ya. Ada 5 untuk DMFT, tapi untuk OHS ada 3. Ya, jangan terbalik. Oke, dan semakin nilai itu rendah, maka ya semakin bagus, semakin bagus. Gigi sulung hanya 20 gigi. Ya, hanya 20 gigi saja dan terlihat di sini D-nya, M-nya, F-nya, semuanya hurufnya kecil. Ya, dari jumlah gigi susu atau jumlah gigi sulung atau jumlah gigi disidui, ya, oleh karena karies, tapi masih bisa ditumpat kalau decay. Sedangkan missing itu gigi yang sudah dicabut, kadang juga lepas sendiri, ya. Nah, itu karies, ya. Kemudian yang sudah ditumpat, ya, meskipun itu gigi susu tetap dilakukan perawatan, ya. Kadang di sekitar kita ada yang bilang bahwasannya nanti kan tumbuh lagi, ya, tidak, ya. Meskipun bisa tumbuh lagi, kita tetap memelihara dan merawat gigi-gigi pemberian dari gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan keterlibatan pulpa, kalau kita lihat di gambar 36 dan 37, ya, akan terlihat di situ. Karena pulpanya sudah mulai terlihat, terbuka, ya, dia oleh kena karies, ya, sehingga di situ terlihat, ya, ini bagian yang dipanah-panah ini, ya. Nah, kemudian kalau terjadi ulcer biasanya di jaringan lunaknya sini, ya, ada terjadi jaringan lunak, terjadi ulcerasi, biasanya karena adanya fragmen akar, ya, karena bagian-bagian yang tepi yang tajam itu bisa menimbulkan luka trauma atau biasa disebut ulcus traumaticus atau ulcerasi traumatis pada jaringan lunak. Kadang bisa di mukosa bukal, labial, ataupun juga bisa di lidah. Ya, sedangkan fistula di sini ada biasanya keluar pus kayak gitu, ya, bukan miong tapi dia nanah, ya, berhubungan dengan pulpa yang terbuka yang terlihat tadi di gambar 36 37. Nah, atau kalau di gigi sulung, gigi disidui itu biasanya di 85. Ya, sudah terlihat dia. Kemudian absesnya juga demikian, ya. Ini ada abses baik di gigi permanen ataupun di gigi disidui. Jadi terjadi pembengkakan di mana di dalam pembengkakan itu ada pusnya. Awali dengan OHS, ya. Ini adalah pemeriksaan debris dan juga kalkulus, ya, di permukaan gigi yang kita gunakan mulai dari molar, ya, molar 1. Nah, nanti bagaimana apabila nggak ada? Nah, bisa digantikan kanan, bisa ganti kiri. Kalau nggak ada 1 bisa yang 2, gitu ya. Tapi pakemnya di sini adalah molar. Kalau rahang atas adalah di bagian bukal. Anteriornya menggunakan incisif sentral, ya, yang sebelah kanan. Tentunya yang dilihat adalah bagian labial. Ya, kalau posterior istilahnya bukal,
Sedangkan yang di rahang bawah tetap disama di molar pertama, tapi yang dilihat adalah bagian lingualnya. Ya, kenapa? Karena di sana ada ductusnya, gitu kan? Kemudian baik itu kanan maupun kiri bawah. Dan mungkin juga Sedangkan sudah sering ya mendengar kata manajemen. Ya, apa sih manajemen itu? Mengatur, ada yang bilang gitu, mengelola. Ya, oke, boleh ya. Jadi sebenarnya di sini adalah ilmu dan juga malah banyak yang mengartikan adalah ini sebuah seni. Jadi bagaimana menggunakan eh, sumber daya kita, jadi SDM kita misalnya, yang harus benar-benar kita buat, kita kondisikan secara. Nah, ini yang penting. Ada keywordnya, ada efisien, ada efektif, dan juga rasional. Ya, ini tadi kunci manajemen. Ya, ternyata dia adalah ilmu atau seni yang menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional. Tentunya dalam suatu organisasi apapun itu di kemahasiswaan pun juga demikian. Untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut harus di-manage, gitu kan? Dan kita sering mendengar apa sih efektif, apa sih efisien, apa bedanya efektif dan efisien? Ya, efisien di sini adalah pemanfaatan dari sumber dayanya, efisien. Jadi kalau mau gampangnya, kalau efisien itu pokoknya nanti hasilnya murah. Tapi kalau efektif, tujuannya bisa tercapai. Jadi wis murah, tujuannya tercapai. Nah, itu memang keinginan dari semuanya saja seperti itu, ya, dan juga rasional. Jadi rasional di sini eh, pada saat kita mengambil sebuah keputusan manajerial, ya. Jadi efisien dalam pemanfaatan sumber daya dan efektif kita memilih atau membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, sudah tahu ya bedanya efisien, efektif, dan rasional. Jadi kalau efisien itu lebih mendaya gunakan, ya, murah. Tapi kalau efektif lebih ke arah tujuan berhasil guna. Ya, tujuan berhasil guna. Gitu ya. Nah, manajemen dimanapun itu sama, di FE sama, maksudnya di Fakultas Ekonomi juga sama seperti itu dimanapun. Nah, karena kita bidangnya kesehatan, ya yang kita kerjakan adalah manajemen kesehatan. Jadi definisinya pun juga sama. Dan untuk kesehatan sendiri tidak melulu kita orang kesehatan, artinya petugas meskipun non kesehatan, contohnya di fakultas tidak semuanya dokter, tidak semuanya laboran itu dari perawat gigi atau tekniker gigi, tapi juga dari ilmu-ilmu yang lain yang menunjang, ya. Jadi manajemen kesehatan tidak hanya petugas kesehatan, tapi juga non petugas kesehatan dan juga sama-sama membantu kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada manajemen dan juga administrasi. Sebenarnya di mana sih ruang lingkupnya lebih besar mana antara manajemen sama administrasi? Di sini terlihat kalau kita misalnya mau melihat kebijakan, kalau lihat kebijakan manajemen ya pasti lebih tinggi lah daripada administrasi. Tapi apa iya? Tapi kalau umpamanya kita lihat misalnya kalau pengelola biasanya manajemen sumber daya manusia, kita mengelola sumber daya manusia, pasti administrasi lebih tinggi karena dia seninya manajemen, berarti kan batasnya manajemen si administrasi. Nah, bingung kan kita? Nah, untuk itu kita tidak perlu membedakan mana yang lebih tinggi antara manajemen dan administrasi, tapi tetap kita gunakan secara bersama-sama, begitu ya. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Ya, seperti terlihat dalam bagian di sini, manajemen di sini ada pokok intinya di sini ada administrasi. Kemudian ada kepemimpinan, ya. Nah, di sini ada leadership-nya. Kemudian ada pergerakan, motivasi, komunikasi, ya. Nah, ini kekuatan dari kepemimpinan, termasuk Mas Junda ini di sini, ya, bagaimana manage, ya, seperti itu. Kemudian yang khas sendiri dalam sistem, ya, sistem manajemen. Sistem itu apa? Sistem itu rangkaian atau
elemen atau unsur di mana ada saling bekerja sama, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, ya, untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ya, jadi dalam grup 2018 ya, ini angkatan 2018 bagaimana caranya nanti Mas Junda membuat sistem yang intinya saling lebih enak ya, mungkin ada kurang di sini di situ, nah itu ada saling bekerja sama, saling beraksi berinteraksi untuk mencapai tujuan, sehingga nanti pada blok 13 ini tidak ada yang tidak lulus, semua lulus tepat waktu. Nah itu sistem yang kita bangun. Kemudian USG, nah ini sedikit mirip ya, tapi ini yang saya menangkan atau ranking 1 adalah periodontitis kronis. Kalau kita kemarin adalah kariesnya. Ya kan, dalam skenario harus sama, semua kelompok sama, meliputi perencanaan dan evaluasi semua sama. Ya, ada 5 ini. Nah, yang tertinggi yang mana? Ya, dalam hal ini adalah kronik periodontitis. Nah, ini yang digunakan. Nah, kalau yang di skenario kita nanti yang harus menang adalah dental karya sebagai ranking 1-nya. Nah, untuk USG itu ada 2, itu ada yang membandingkan antara masalah, misalnya ini anggap aja kronik periodontitis A, dental karies B, C, D, E. Membandingkan antara A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E. B dengan A berarti kan sudah, B dengan C, B dengan E, B dengan D, B dengan E. C pun juga demikian, C dengan D, C dengan E. D-nya juga gitu, D dengan E. Atau juga ada 2 untuk SG ya, ada 2 dengan memberikan bobot. Ya, itu bisa. Oke. Kemudian kalau yang ITR ya, importasi, teknologi dan resource. Nah, perhatikan I-nya itu di sini, importansinya, pentingnya itu di sini. Ada beberapa item di sini. Baru teknologinya 1, resource-nya 1. Ya, nanti dikalikan. Nah, di sini adalah nanti kalau semakin tinggi angkanya berarti dia penting. Paham ya? Nah, ini adalah penjelasannya. Ya, silakan Mas Reza. Mas Reza ya panggilannya ya. Ya, dokter. Izin bertanya dokter, dalam kita melakukan manajemen dari entah rumah sakit, puskesmas ataupun dari manajemen klinik, upaya kesehatan yang perlu kita tingkatkan terlebih dahulu itu apakah dari peningkatan dari kualitas mutu dari suatu sistemnya ataupun dari sistem, maksudnya sistem, apakah peningkatan sistemnya terlebih dahulu yang kita tingkatkan ataukah dari sumber daya manusianya ataukah dari kebijakan. Soalnya dari PPT yang sudah dokter training tadi jabarkan itu banyak sekali dok. Jadi kan kalau misal dari manajemen itu harus ada langkah efisien, efektif dan rasional. Ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, sebenarnya apakah ada perbedaan spesifik antara kepemimpinan dengan manajemen? Karena kalau dari pemahaman saya sendiri, kita memimpin juga melakukan manajemen, kemudian kita melakukan manajemen secara tidak langsung juga melakukan memimpin gitu dokter. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, pertama dulu untuk pertanyaan apakah itu kita di kebijakan dulu atau sistemnya atau SDM-nya. Nah, kita cari dulu dalam merencanakan harus ada masalah-masalah yang kita identifikasi tadi. Ya, kan memang harusnya tiga-tiganya seiring sejalan. Betul ya? Nah, kita cari di identifikasi masalah tadi dengan membuat metode-metode yang kita gunakan dengan identifikasi masalah. Setelah itu kita membuat prioritas dari masalah. Nah, dari 3 itu prioritasnya yang mana dulu? Nah, kita nanti ngambil metode, misalnya kita mengambil yang USG misalnya, MCUE atau ITR. Nah, nanti kita yang USG siapa saja, pihak-pihak mana saja yang kita gunakan. Itu nanti kita beri. Ya, kita beri, nanti di situ kita satukan. Kemudian mengerucut ke arah misalnya salah satu dari 3 tersebut. Karena setiap periode kemungkinan bisa berbeda. Ya, mungkin dalam kepemimpinan Mas Reza, mungkin yang harus diperbaiki adalah kebijakan, bisa jadi. Meskipun ketiga-tiganya penting.
Kemudian kita cari penyebabnya apa sih? Ini karena kebijakannya yang kurang, misalnya kurang kurang sesuai dengan sistem yang ada misalnya, atau kebijakan itu menjadi timpang. Penyebabnya apa? Kita lihat mainnya seperti apa, metodenya seperti apa, money-nya seperti apa. Jangan-jangan kebijakan itu timpang karena nggak ada anggaran, anggarannya ada tapi dipangkas. Nah, mainnya siapa saja? Jangan-jangan pemimpinnya, jangan-jangan staff saya, jangan-jangan. Nah, ini kita cari, kita uber terus. Ya. Jadi M yang tadi ada berapa? Ada 3, ditambah lagi apa mungkin metodenya, mungkin jadi yang kita gunakan seperti apa, ya? Atau lingkungan yang tidak mendukung kebijakan itu, ternyata ada pro dan kontra. Ternyata saya itu loh waktu itu memilih Mas Reza karena bla 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 bla, misalnya. Saya karena ini loh, itu kita cari semua akar masalahnya. Ya. Nah, dari duri-duri yang lembut tadi itu loh penyebabnya. Nah, tapi tidak boleh berhenti dari situ penyebabnya toh. Kita cari juga prioritasnya dulu, prioritas dari penyebab itu, yang duri-duri tadi lembut, kemudian kita cari alternatif pemecahan masalahnya. Bisa menggunakan MIF tadi, terus atau kita susun, kemudian kita CARLK. Nah, dari kita sendiri timnya ini kita nyari, kita kalikan tadi. Yang lebih penting yang mana? Di situ ketahuan. Kemudian kita melakukan untuk berarti ini sudah ketahuan kan? Sudah ada solusinya di situ. Ya, jadi caranya ini tadi ada 3 faktor ini. Nah, kita identifikasi, kita cari prioritasnya dengan tahapan-tahapan seperti tadi. Ya, kemudian baru kita rencanakan perbaikan untuk mencapai tujuan. Perbaikan tidak hanya atau tidak harus di akhir dari pelaksanaan kita, dari program kita, tapi di tengah program pun bisa kita lakukan evaluasi. Ya, jadi evaluasi ada yang di depan, ada yang di tengah-tengah. Jadi kalau di tengah-tengah, kira-kira pelaksanaan saya dalam sekian durasi waktu sekian bisa diterima enggak ya? Itu bisa kita evaluasi. Jadi evaluasi tidak harus di akhir program, tapi di tengah program juga bisa. Supaya nanti di akhir program bisa tercapai. Begitu. Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa tadi, Mas? Perbedaan manajemen dan kepemimpinan atau leadership. Iya, jadi dalam kepemimpinan itu kan ada yang kita, ini adalah bos, ya, betul. Ini ada seorang manajer, betul ya. Nah, kita ada di mana? Nah, sehingga kita mempunyai gaya-gaya kepemimpinan tadi. Dari contoh tadi, teori X dan teori I atau Y tadi. Kira-kira saya masuk di mana ya? Nah, itu kita bisa lihat kita ini seperti apa sih gaya kepemimpinannya, atau mau membedakan gaya-gaya kepemimpinan saya yang diktator, otoriter, atau yang demokratis, atau yang hai liberal misalnya. Nah, itu bisa terjadi di situ. Nah, itu bisa dilihatnya di sana. Apakah saya bergaya bos? Berarti masuk di mana saya? Atau saya seorang manajerial? Nah, harapannya nanti saya menjadi kepala puskesmas, saya menjadi kepala dinas, saya adalah seorang manajer. Ya, bukan sebagai bos yang atasan dan bawahan, tapi kita melakukan manajerial. Seperti itu, ya. Jadi semuanya ada pagarnya, semuanya ada batasan-batasan semuanya untuk mencapai tujuan organisasi, ya. Tujuan organisasi kita di mana, ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak berasa ya melakukan kegiatan-kegiatan, ternyata semuanya berteori. Seperti itu, ya, nggak berasa. Begitu, Mas Reza? Cukup? Sudah cukup, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih. Survei di sini adalah kegiatan kita di lapangan untuk mencari atau mengambil data primer yang sebelumnya kita tahu dulu data sekunder, yaitu data yang sudah ada, misalnya data dari puskesmas, dari kecamatan, dari dinas. Jadi kita juga sudah pernah mengadakan survei. Jadi kalau umpamanya kemarin sudah melakukan penelitian, proposal juga sudah, tentunya di latar belakang biasanya muncul riskesdas, riset kesehatan dasar, ya. Yang terakhir adalah 2018, ya. Bertiga dari UB juga ikut berpartisipasi di sana, ya. Jadi di sini untuk mengetahui status kesehatan gigi masyarakat.
Ya, pedoman dan acuan yang kita gunakan adalah buku biru itu, ya. Itu edisi kelima. Kemudian mencari dan melihat macam penyakit yang ada, termasuk prevalensi. Jadi tidak hanya insidensi. Kalau insidensi itu adalah angka kejadian penyakit yang baru. Sedangkan kalau prevalensi itu tidak hanya baru tapi juga lama. Ya, termasuk pola penyakitnya seperti apa. Nah, informasi tersebut kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita analisis juga. Ya, nanti ada ujinya. Oke, nah ini adalah macam-macam survei yang kita lakukan. Mungkin kemarin ada yang menggunakan survei atau penelitian untuk observasi ya, bisa. Bagaimana kita menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, misalnya di masa pandemi ini. Seperti yang kita tahu, bahwasannya nanti RSGM kita, ya, jadi semoga bisa segera kita gunakan. Sekarang sudah dalam proses ya pembangunan RSGM kita. Nah, itu adalah menuju kita memberikan mutu layanan kesehatan. Ya, termasuk menurut American Society for Quality Control, itu mutu adalah gambaran total ya, jadi semua dari sifat baik itu produknya ataupun juga jasa dari pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan kepuasan. Kepuasan pada siapa? Kepada kita selaku pelanggan. Begitu ya. Itu kalau kita analogikan dan kita contohkan yang ada. Begitu ya. Oke, dan kita sebelumnya juga harus mengetahui sejarahnya. Ya, sejarah dari manajemen mutu itu sendiri. Di mana menurut Bapak Juran tadi, itu versi Amerikanya, dan juga nanti Bapak Kaisen menurut versi Jepang, konsep mutu menurut Juran itu adalah SPC, ya. Meskipun ini adalah mirip-mirip karena semua pada ke arah mutu, hanya istilahnya saja, ya. Dan Kaisen dengan TQC-nya Total Quality Control, dengan ada modifikasinya just in time, ya.